Halo, selamat pagi anak-anak Ibu Lis, kelas Kristen Protestan kelas 7. Apa kabar? Kiranya kasih Tuhan memberkati kita semuanya dan kita tetap berada di dalam kesehatan Tuhan. Hari ini pertemuan kedua kita untuk membahas bab 5, menghayati pemeliharaan Allah melalui kehidupan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat dan kasih sayang yang Kau beri kepada kami. Kami dapat kembali bertemu dengan kasih Tuhan, sehingga kami dapat melanjutkan pelajaran kami. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak yang Ibu Lis kasihi, kalian sudah melakukan pekerjaan yang baik ya, yang sudah kalian kerjakan dan dikirim kepada Ibu Lis. Nah, yang kita bisa review adalah setelah kita mempelajari bagaimana Allah memelihara kita melalui kehidupan kita, maka kita dapat memahami bahwa yang pertama, setiap kelahiran manusia adalah karya Allah. Yang kedua, kelahiran manusia berharga di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, setiap manusia diberi kesempatan untuk menikmati berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, tugas yang sudah kamu berikan, bagaimana kamu harus menutup hidung, merasakan apa yang terjadi, itu merupakan sesuatu yang harus kita syukuri bahwa Tuhan memberkati kita. Nah, bagian yang kecil adalah bertanggung jawab merawat diri kita sendiri. Anak-anak, di dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 dapat kamu baca bagaimana Allah mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus yang kita peroleh dari Allah, dan bahwa Allah mengatakan bahwa kita sudah dibayar dengan harga yang lunas oleh Allah. Karena itu kita diharapkan untuk memuliakan Allah dengan tubuh yang kita miliki. Dan dalam Roma 12 ayat 1 juga dikatakan bahwa Allah memberikan kepada kita tubuh supaya kita pun mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang berkenan di dalam kepada Allah di dalam ibadah kita yang sejati. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan kita ada dua tubuh yang kita kenal. Yang pertama adalah tubuh jasmani. Ya, tubuh jasmani. Tubuh jasmani itu yang dapat kita lihat. Kamu dapat melihat tulis sekarang meskipun jauh kita berada ya. Kemudian yang kedua adalah tubuh rohani. Tubuh rohani dapat terlihat, dia tidak dapat terlihat, tetapi tubuh rohani dapat kita lihat ketika manusia itu melakukan yang baik. Di dalam tubuh kita Allah menaruhkan rohnya, ruahnya ke dalam tubuh kita sehingga kita bisa hidup. Nah, tubuh jasmani, firman Tuhan katakan harus dirawat dengan cara menjaga kesehatan, dengan makan yang bergizi, tidur yang cukup, berolahraga, membersihkan tubuh dan lain-lainnya. Itu bentuk kita menjaga, merawat tubuh jasmani yang diberikan oleh Allah. Bagaimana dengan tubuh roh? Nah, tubuh rohani pun harus dirawat. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa, membaca firman Allah, hadir dalam pertemuan ibadah, dan bergaul dengan orang-orang yang takut akan Allah. Itu adalah bentuk kita menjaga tubuh yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita. Nah, anak-anak yang Ibu Lis kasihi, kita akan melakukan kegiatan elaborasi. Yang pertama adalah sebagai pelajar, jelaskan hal yang dapat kamu lakukan untuk mengisi hari-harimu sehingga hidupmu berguna bagi dirimu sendiri, orang lain, dan khususnya di hadapan Tuhan. Minimal 5. Tadi dikatakan bahwa dalam tubuh jasmani itu Allah menginginkan kita untuk merawatnya, menjaganya dengan seperti apa? Dengan makan-makan yang sehat dan lain-lain sebagainya. Nah, pertanyaan di dalam elaborasi adalah sebagai pelajar, coba kamu jelaskan apa yang dapat kamu lakukan mengisi hari-harimu secara khusus di tengah pandemi COVID-19. Apakah kamu bangun siang? Apakah kamu terus berleha-leha dengan handphone, dengan main game? Itu tandanya kamu tidak merawat tubuh, ya. Apakah kamu harus dibangunkan, malas melakukan pekerjaan? Nah, itu silakan dijelaskan di elaborasi bagian yang pertama ya. Yang kedua, bacalah Mazmur 139 ayat 19 sampai ayat 16. Kemudian dicatat ayat yang paling berkesan untuk kamu dan berikan alasan kamu mengapa ayat tersebut berkesan bagi kamu. Nah, yang kecil, jelaskan bukti pemeliharaan Allah atas hidupmu.
ceritakan atau jelaskan bagaimana Allah memelihara kehidupan kamu. Misalnya iblis, bukti Allah memelihara kehidupan iblis adalah iblis diberi kesehatan selama melaksanakan PJJ gitu ya. Iblis diberi kekuatan, diberikan anugerah, berkat kesehatan. Itu bukti Allah memelihara kehidupan iblis. Nah, yang kelima, tuliskan minimal pola hidup bijaksana dalam merawat jasmani agar tetap bugar. Tuliskan 5 minimal pola hidup bijaksana dalam merawat jasmani agar tetap bugar. Anak-anak sekalian, nanti setelah selesai, kamu kerjakan di buku catatan, difoto, kemudian dikirimkan di KCR. Oke, sampai bertemu minggu depan. Tetap menjaga kesehatan dengan memperhatikan protokol kesehatan, menjauhi kerumunan, tidak usah keluar kalau tidak penting, dan tetap berdoa kiranya COVID-19 berlalu dari Indonesia, dari bumi ini, dan kita dapat kembali bertemu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar bagaimana kami merawat tubuh kami. Biarlah Tuhan memelihara kami sehingga kami dapat sehat, baik tubuh jasmani maupun rohani kami. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.